Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat pagi menjelang siang keluarga Sip dimanapun Anda berada ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga penuh dengan semangat dan juga harapan yang baru. Karena ini udah bulan baru lagi nih ya, udah masuk ke era-era ber. Ini kita udah masuk ke bulan September gitu ya, dimana ini udah bulan ke-9. Artinya sudah kalau ibu-ibu melahirkan udah mau nunggu tanggal lahiran gitu ya. Kalau Januari hamilnya. Iya, kalau Januari lahirnya ya hamilnya gitu ya. Nah, kalau artinya ini udah lebih dari setengah tahun kita bersama hidup dalam tahun 2024 ini. Tapi apakah kita bersama-sama? Nah, belum tentu ya. Karena ada juga nih yang individualis banget gitu ya. Karena itu kita di Beranda Perempuan, yang mana Beranda Perempuan ini merupakan kerjasama antara Radio Sip FM dan juga Selima Kota Padang. Kita bakal ngobrolin tentang bersamaku kamu bisa gitu ya. Bersama dengan Kak Lady Sofiana SPSI di sini. Assalamualaikum Kak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Kak ya? Alhamdulillah. Tapi kan nggak nanyain sehatnya, tapi udah sehat, udah pasti sehat. Kalau nggak mungkin datang ke sini ya Kak ya. Iyalah. Dan kita hari ini ngobrolin tentang bersamaku kamu pasti bisa ya Kak. Ini diambil terinspirasi bahasan hari ini dari mana sih Kak? Dari film? Oh enggak. Atau dari kisah sendiri gitu? Iya, bahasanya agak-agak sedikit romantis gitu ya. Ya sih, bersamaku kamu bisa. Ya bukan kisah sendiri sih, kisah sendiri juga sebenarnya. Oke. Terus beberapa waktu belakangan juga apa yang dirasakan di bersama dengan anak-anak di sekolah. Jadi akhirnya terinspirasi untuk ya mengingat-ingatkan kembali. Jadi diskusi kita kembali, ternyata bersama itu indah. Ya. Dan sendirian itu kesepian ya. Nggak selamanya juga. Nggak selamanya juga ya. Oke. Ya. Berarti ini adalah salah satu cara kita untuk mengingatkan kita sebagai manusia itu memang makhluk sosial ya Kak ya. IBIU sosialis gitu ya. Oke. Oke, jadi gimana nih Kak konsep bersamaku kamu bisa ini nih step-step pertamanya yang harus kita pahami dulu apa sih? Oke, kita ambil sedikit ya dari Sirah Nabawiyah, dari kisah hijrahnya Rasulullah. Masih ingat kan? Iya, coba. Masih ingat. Rasulullah hijrah sama siapa? Rasulullah itu hijrah sama, kalau nggak salah ya, Abu Bakar. Iya benar. Nggak salah lagi, memang benar. Karena ya, kan nggak salah, kalau nggak salah katanya. Iya. Ya dan kisah perjalanan itu kan juga satu luar biasa gitu kan. Tapi kalau kita lihat pribadi Rasulullah sendiri, sebenarnya dia juga kalau kita lihat kan pribadi yang pemberani ya. Iya. Kita pernah dengar kisah kalau Rasulullah itu pernah sendiri mengusir para bandit yang tiba-tiba masuki kota. Padahal para sahabatnya baru terbangun, terus dia udah kembali, udah selesai tuh ngusir para bandit-banditnya gitu kan. Dan kita pikir dengan pribadi yang seperti itu beliau nggak akan susah untuk pergi hijrah sendiri. Tapi kita lihat dalam perjalanan hijrahnya, beliau hijrah terakhir bersama dengan Abu Bakar. Dan itu juga penuh bukan penuh sih, tapi itu taktik luar biasa. Kalau kita lihat kan perjalanannya itu dia nggak langsung menuju Madinah, dia turun dulu ke bawah. Kerjasamanya juga luar biasa ya Kak ya. Kerjasamanya juga luar biasa, mulai dari Mekahnya, rumahnya sendiri, sampai ke perjalanannya, sampai ketibaannya ya. Dan itu perjalanan yang sangat, maksudnya inspirasinya banyak banget gitu kan. Dan kayak kita ingat nggak ketika dia turun ke bawah ke arah selatan, ke arah Yaman gitu kan, bukan langsung ke Madinah. Kemudian jejak mereka terbaca dan mereka bersembunyi di gua apa? Gua Sur. Gua apa ya? Lupa. Iya benar. Ya di Gua Sur. Terus dari sana, Gua Sur ya, benar ya. Aku juga lupa. Salah nih, kita harus belajar lagi. Tapi satu kisah yang mau ingat,
kan di sana mereka sempat terkejar kan, Iya. sempat terkejar. Tapi Dan di sana Allah melindungi mereka dengan dengan menghadirkan laba-laba di sana. Dan? Laba-laba yang bikin sarang. Terus dan apalagi ya? dan burung merpati yang bersarang di atas itu. Dan kalau secara logika kan nggak mungkin kan ada orang di dalam tapi sarang laba-labanya nggak rusak. Nggak mungkin juga ada orang di dalam kalau burung merpatinya masih ada di atas. Iya, nggak bakalan sudi mereka datang gitu ya. Ya, dan jadi salah satu hikmah dari kisah perjalanan Rasulullah itu adalah kalau bersama itu kita bisa. Jadi kerjasamanya bukan hanya itu saja, kayak yang Asma anaknya Abu Bakar yang bawain bekal makanan. Masya Allah banget, lagi hamil besar, terus diikat perutnya biar tetap kuat dan bawa bekal untuk Masya Allah, Masya Allah. Itu dia. Jadi salah satunya yang paling menginspirasi adalah kisah itu. Jadi kalau bersama itu kita bisa gitu kan. Dan juga ketika Rasulullah disambut di Madinah, yang menyambutnya kan juga euforianya luar biasa sekali ya. Dengan lagu yang semuanya mereka sudah menerima kedatangan beliau gitu kan, dan bahkan maksudnya dengan genderang lagu yang Tolak Al-Badru itu ya. Ya. Dan itu satu hal yang luar biasa, dan itu betapa indahnya sebuah kebersamaan gitu. Iya. Makanya kenapa judul kita hari ini Bersamaku Kamu Bisa, salah satunya terinspirasi dari itu. Vika pikir awalnya ini bahasa tentang marriage ya. Ayo boleh juga. Ternyata enggak ya. Ternyata ini tentang kebersamaan gitu ya. Tapi dalam pernikahan itu kan juga kalimat itu cocok. Oh iya. Dan tapi nggak hanya dalam pernikahan kan gitu kan. Dan dalam kita berteman kita juga maksudnya kalimat itu sesuai dalam kita bersahabat, dalam kita berkeluarga, punya orang tua, punya kakak beradik, kalimat itu cocok. Tapi awal pemikiran Vika nerima ini judul ya, Vika pikir ini mungkin marriage atau ini mungkin tentang Allah gitu ya, karena makanya Vika tanya kunya besar atau kecil. Kunya besar atau kecil, iya. Oke. Ya sih, benar. Tapi kalau dari kisahnya yang tadi dari hijrah Rasulullah itu kunya ada dua, kunya kecil satu ada, kalau yang besarnya juga ada. Karena kan kalau ingat kan kata-katanya Rasulullah yang juga ada dalam Quran yang mengatakan ketika dalam gua apa yang terjadi ketika Abu Bakar takut, karena mereka di depan gua nih, gitu kan. Abu Bakar kan takut tuh. Terus Rasulullah mengatakan sesuatu yang buat Abu Bakar tenang. Lupa. Innallaha. Oh iya. Sesungguhnya Allah bersama kita. Iya, itu dia, makanya bersamaku engkau bisa. Makanya tadi kunya jadi besar. Iya kan. Ya, dan kan ya sebenarnya ini juga balik ke kondisi yang kayak kita udah terbiasa di pandemi, yang terbiasa bersama dengan gadget, di mana-mana menyendiri dengan gadgetnya di posisinya masing-masing, ada yang di kamar, ada yang di mana terserah, atau di meja kerjanya atau di mana gitu kayak kan. Di zona nyamannya deh gitu sampai akhirnya bukan kehilangan sih, bingung sendiri untuk memulai menyapa orang itu gimana sih gitu kan. Terus sampai ada juga, aku kadang juga ada dengar anak kan, lah ini aja kok nggak tahu katanya kan. Kamu katanya temannya bilang sih, kok itu aja nggak tahu katanya kan, ya nggak pernah ada yang ngasih tahu katanya. Ya berarti karena kita coba berpikir kalau dia nggak tahu kayak gitu, berarti mungkin dia nggak terbiasa dekat dengan orang lain, akhirnya nggak ada yang saling mengingatkan, nggak ada yang saling memberitahu gitu kan. Padahal kalau kita bersama, satu hal yang paling indah itu adalah yang kalau dalam Muslim saling menasehati dan juga saling berbagi. Itu paling enak. Apalagi kalau ada yang habis masak. Aduh, enak banget ya. Itu paling enak, yang bertetangga kan ya, baru hangat-hangat keluar dari oven sampai ke rumah sebelah. Nggak cuma baunya doang ya. Iya. Kira-kira itulah inspirasinya kenapa bersama itu kita bisa, apalagi dengan kita bicara dengan si Kak Salimah bicara tentang perempuan dan anak gitu kan, dan keluarga gitu kan. Itu satu hal yang mesti dibangun. Jadi dalam keluarga kita sendiri, kita juga punya momen yang enak untuk selalu bersama gitu kan. Saya kalau kayak kita biasa dengarkan setiap kalau di meja makan itu makan nggak makan, yang penting
Yang penting duduk juga. Yang penting ngumpul. Ya, itu kan satu kebiasaan yang baik kan ya bersama. Akhirnya bercerita, ada kedekatan antara orang tua dan anak, ada kedekatan kakak dengan adik. Kemudian ya, dan itu satu hal yang penting banget dalam kebahagiaan dalam rumah tangga, berkeluarga. Itu yang paling enak gitu kan. Iya. Dan kita kan kondisinya kan nggak perlu harus jadi orang yang kita ada makanan yang mewah atau nggak mewah gitu kan. Yang penting kita bersama gitu kan. Iya. Yang sederhana bakal terasa mewah apabila bersama ya. Betul. Dan itu juga ingat nggak kisah Rasulullah ketika Abu Bakar datang ke rumah, terus ketika buka pintu rumah, apa yang terjadi? Ketika tepung-tepung berhamburan. Pernah dengar kisah itu nggak? Kenapa Vika malah pikirnya yang lain ya ketika Abu Bakar buka pintu terus Umar. Oh ya, ini Umar ya. Nah, ini Umar melihat Abu Bakar. Melihat rumah Rasulullah sangat sederhana yang pikirnya. Iya benar. Kalau ini lihat dengan kedekatan sebenarnya. Kalau lihat yang ketika Umar datang ke rumah Rasulullah, kemudian ketika mendengar suara istri-istrinya beliau itu begitu keras gitu kan, dan akhirnya dia masuk kemudian menemukan kalau mereka sedang lempar-lemparan tepung, dan Rasulullah tidak maksudnya Rasulullah membiarkan mereka dengan itu, sedangkan yang marah adalah Umar gitu kan. Tapi kalau kita lihat dari sisi psikologisnya, itu hal yang sedang satu hal yang menyenangkan sebenarnya, karena ada memori di mana ada kedekatan antara suami, walaupun lagi perang tepung, mungkin lagi ada persengketaan, tapi itu satu hal yang memorable banget gitu kan. Tapi mereka bersama seperti itu. Kayak bocil lah ya, yang lagi rebutan boneka. Sekarang kita pusing banget lihat mereka, tapi besok jadi masa yang dikenang oleh orang tuanya ya gitu. Betul. Jadi yang seperti itulah. Tapi kalau ngomongin tentang Umar yang marah kepada yang ada dalam rumahnya Rasulullah tadi, tapi beliau juga Masya Allah kan ya Kak, jadi seorang suami, dia rela dimarahin oleh istrinya. Iya benar. Kalau Umar kan bilangnya kalau ada kucing di rumah, kalau di luarnya sih nggak katanya. Kalau dengar kita nggak tahu ya. Tapi ya emang benar, Umar luar biasa kalau di dalam dan di luar rumah. Oke, ini biar apa? Tadi kan Umar dengan beraninya marah-marahin keluarganya Rasulullah gitu ya, biar agak membersihkan dikit lagi. Enggak marahin sebenarnya, rasanya maksudnya ada ya, rasa marahnya dari itu. Iya benar. Tapi yang kita bukan lihat marahnya Umar, kita lihat momen mereka bersama seperti itu. Jadi emang diberi space sama Rasulullah itu untuk menikmati kebersamaan itu gitu ya Kak. Punya waktu untuk bersama yang seperti itu. Jadi kadang-kadang juga sih kalau kita bisa dengarkan, kadang-kadang kayak Vika bilang tadi, aku jadi ingat gitu. Kita kalau lihat anak bertengkar, biasanya kadang kita kan bising sendiri kan ya, dengan mereka bertengkar seperti itu. Pusing banget sama mereka gitu ya kan ya. Ya, kayaknya yang paling sedih itu sampai orang tuanya yang malah ambek-ambekan, padahal anaknya cuma bertengkar sebentar itu gitu. Jadi ya dilihat aja dulu gitu sama ayah bundanya, kira-kira mereka bertengkar untuk hal yang apa, selama tidak menyakitkan satu sama lain, main pukul-pukul kepala atau dorong-dorongan sampai nanti akibatnya bisa itu parah ya, dibiarkanlah mereka bergelut dulu gitu kan. Jadi memang ketika kita bersama memang bakalan ada muncul slack gitu ya kayak atau ada konflik, tetapi itu lebih baik karena itu akan menjadi memori indah nanti. Bondingnya itu terbentuk dengan kondisi yang seperti itu. Jadi dia belajar nanti deh jadi panjang nanti cerita kita. Oke, awalnya dulu kenapa ini ceritanya ini. Jadi intinya nih Kak Lady mau ngomongin kegiatan keluarga SIP ya. Kalau ketika kita bersama itu mungkin memang akan ada suatu kekacauan yang terjadi, tapi ini bakalan jadi kenangan indah buat kita di masa depan dan juga bikin kita menjadi pribadi yang lebih kuat di hari ini gitu ya Kak ya. Oke, nah keluarga SIP tentu sudah terpantik dong semangatnya gitu ya untuk mendengarkan lebih lengkapnya mengenai Bersamaku Kamu Bisa gitu ya. Jadi untuk Anda yang punya pertanyaan bisa banget kirimkan pertanyaannya melalui WhatsApp di 08122001 maaf 081220010159, atau bisa banget kunjungi
sosial media kita di Instagram @sipfm dan juga mungkin bisa di TikTok juga dengan nama yang sama yaitu SIP FM. Bisa melalui DM ataupun komentar di postingan terbaru kita. Vika tunggu ya. Dan nanti kita bakal ketemu lagi nih keluarga SIP ya di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Nah, keluarga SIP kita di segmen kedua program Beranda Perempuan. Kali ini masih bersama sahabat siar Anda Vika Laila dan juga narasumber kita yaitu Kak Didi. Nah, tentunya Vika mau ingetin lagi karena ini Beranda Perempuan merupakan kerjasama antara Radio SIP FM dan juga Salimah Kota Padang, peduli perempuan, anak dan keluarga. Dan untuk keluarga SIP yang masih Vika tunggu nih ya atensinya untuk bertanya tentang bahasan kita kali ini, yaitu tentang kebersamaan ya. Yang titel kali ini adalah Bersamaku Kamu Pasti Bisa gitu ya. Oke, tadi kita udah ngobrolin sama Kak Lady tentang kenapa ngambil materi ini atau judul ini, dan juga ternyata selain karena memang sekarang ini kita udah harus survive dari COVID-19 maksudnya maksudnya COVID-19 gitu ya. Dan banyak sekali orang-orang yang bingung untuk bersosialisasi lagi. Dan juga ternyata ada story dari Rasulullah SAW ketika beliau hijrah, di mana di sana itu memang butuh banget kebersamaan dan juga kerjasama yang hebat. Memang kalau nggak ada kerjasama yang hebat itu mungkin nggak bakalan hijrah sampai sekarang kita. Kayak masih zaman jahiliyah kita kan sekarang kayaknya. Nggak jadi kok. Oke. Sejarahnya nggak gitu. Nah, sekarang kita bakal bahas mengenai main topik kita lagi nih Kak. Ya. Itu sedikit pengantar kenapa bersamaku kamu bisa ya. Ini sebenarnya lebih fokusnya itu sebenarnya ke anak-anak di usia teenager, usia remaja yang dari awal-awalnya toddler yang begitu kemas-menggemaskan, kemudian berada di peralihan untuk menjadi seorang yang dewasa gitu, dan mencoba, dan hal yang paling jelas nampak di mereka adalah perubahan fisik mereka, kemudian perubahan perilaku mereka, gitu kan, yang udah mulai merasa seperti dewasa walaupun sebenarnya belum dewasa, gitu kan. Ya, dan satu hal yang banyak berubah di antara sikap mereka itu adalah yang seperti ini, tentang kebersamaan. Ketika di masa remaja, ketika anak-anak itu mereka begitu nempel dengan orang tua mereka, kemana-mana ekor sama orang tua mereka. Ketika mereka sudah mulai masuk di masa remaja, dewasa awal, mereka udah punya kelompok. Udah punya teman-teman yang satu frekuensi dengan mereka, punya cerita yang sama gitu kan, dan punya kegiatan bersama, bermain, dan yang paling sering, bukan paling sering sih, salah satunya itu yang suka mabar bareng gitu kan. Karena kan mabar bareng gak hanya yang cowok kan ya, yang ceweknya juga mabarnya bareng-bareng. Atau teman curhat banget lah gitu, atau ya, teman Kak, curhat ya, yang seperti itu. Jadi perubahan ya, peralihan lah karena peralihan perkembangan mereka gitu kan. Dan satu hal yang dan tantangan yang mereka hadapi adalah yang seperti ini, kebersamaan. Gitu. Dan balik dengan kondisi yang COVID-19 tadi gitu kan, dan beberapa teenager sebenarnya sudah terbiasa dengan kesendirian mereka, dengan aktivitas karena biasa di rumah gitu kan. Jadi akhirnya kadang juga tidak menemukan yang seperti itu, ke teman yang bisa mereka ajak untuk bercerita, yang mereka bisa berkelompok bareng. Susah gitu kan. dapet yang sefrekuensi ya kayaknya. Ya, selain itu juga bukan karena COVID-19 juga, ada karena pengalaman di masa lalunya dia pernah dibully teman-temannya, akhirnya susah untuk membangun lagi persahabatan baru dengan teman yang baru gitu kan. Padahal dalam perkembangan mereka, berkelompok atau punya teman sebaya, punya kelompok yang bisa berbagi, itu satu hal yang penting untuk tugas perkembangan mereka. Gitu. Adalah sebuah kebutuhan ya Kak. Betul. Jadi mereka memang benar-benar pribadi yang butuh dalam tugas perkembangannya butuh peer group, butuh teman-teman sebaya yang punya frekuensi yang sama. Kenapa mereka butuh hal yang sama? Banyak keuntungan yang mereka bisa dapetin dari situ. Tapi yang paling kita orang tua yang mesti sadari juga adalah
jangan merasa ketika mereka punya teman baru dan waktu mereka dengan orang tuanya berkurang karena punya teman baru, ya kita punya waktu 24 jam kan ya gitu kan, dan mereka sudah sekolah, kemudian mereka punya tugas perkembangan, punya waktu dengan teman-teman ya, akhirnya kan waktunya itu juga dibagi gitu kan, ada waktu dengan teman-temannya. Jangan orang tua jangan merasa bahwa ketika anak-anak mulai banyak beralih keluar ke sana mereka meninggalkan orang tuanya, tidak. Tapi mereka sedang memenuhi tugas perkembangan mereka untuk menjadi sosial atau manusia dewasa yang mampu bersosialisasi dengan baik. Cuma yang jadi perhatian banget bagi kita adalah kita mesti tahu dengan siapa mereka berteman. Nah, ini dia. Okay. Makanya ketika tadi kita bilang kan, kalau sebenarnya bersamaku kamu bisa itu bukan hanya antara pasangan gitu kan, tapi juga sebenarnya antara kita berkeluarga, anak-anak dan orang tua. Jadi kalau kita sudah seperti yang kita bilang kemarin, kalau sebelumnya kan topik kita yang pernah bahas soal self talk ya. Ya, kalau self talk kan itu yang benar-benar sendiri ya, bicara sendiri, jawab sendiri, tanya sendiri ya gitu kan. Yang kalau yang sekarang kita bahas soal bagaimana antara keluarga itu punya cara untuk berkomunikasi. Gitu. Jadi ketika mereka masuk usia peralihan dari yang tadi dari anak-anak yang biasa bercerita dengan orang tua, kemudian ada bahan topik yang dibahas bersama teman-teman ya, gitu kan. Orang tua masih tidak kehilangan jejak mereka. Gitu. Kadang kan di sini sumber konflik awalnya antara anak-anak dan orang tua itu kan di masa itu, ketika mereka missing link, kehilangan kontak. Anaknya ini bermain dengan siapa, bahasannya apa gitu kan. Akhirnya nanti anak-anaknya berubah perilaku, orang tuanya mulai dari pikiran negatif, akhirnya nanti di rumah marah-marah. Sudahlah, semuanya mulai menjadi masa-masa suram. Dan ini yang kita pengennya itu nggak terjadi gitu kan. Makanya kita ubah mindset kita sendiri, bikin kalau bersamaku kamu bisa. Jadi ketika hal ini terjadi gitu kan, dan seperti yang Kak bilang tadi, orang tua mulai memahami lah ketika anak mulai ke usia remaja, mereka punya waktu untuk bersama dengan teman-temannya gitu kan. Itu adalah satu hal yang bagian dari tugas perkembangan mereka. Jadi jangan langsung dipikir negatif ketika mereka punya banyak waktu dengan teman-temannya, mereka mulai menghindari orang tua gitu kan. Jadi itu bukan satu bentuk penghindaran mereka dari orang tua, tapi anggap itu sebagai tugas perkembangan. Walaupun nanti ada indikasinya ke sana, tapi orang tuanya jangan dulu pasang stigma negatif kalau mereka menghindar. Jadi tetap kasih waktu bagi mereka untuk bisa berbicara dengan kita seperti itu. Jadi salah satu taktiknya gimana nih Kak sebagai orang tua biar nggak merasa lagi ketinggalan atau ditinggal si anak nih yang mau masuk ke lingkungan sosial yang lebih besar lagi? Iya sih, dunia kita dan dunia mereka berbeda. Dunia orang tua dan perkembangan orang tua itu berbeda gitu kan. Dan satu hal yang kayaknya yang jadi kata kuncinya adalah kata merasa tadi. Nah gitu. Jadi orang tua jangan merasa dulu. Jangan baper ya Pak Bu. Tapi benar kan, kita itu seperti yang kita bahas kan, kalau kita lihat orang tersenyum ke kita nggak tahu alasan pun kita ikut tersenyum kan, gitu kan. Ketika orang ngelihatin wajah burungnya ke kita atau lagi marahnya ke kita juga bakal ambil langsung waspada kan, gitu kan. Apalagi kalau lihat orang-orang tiba-tiba lagi marah gitu kan, kita kan nggak berani dekat kan, tungguin dulu udah selesai marah baru kita dekat. Ya, jadi kayaknya satu hal missing link antara komunikasi orang tua dan anak yang kita sudah berbeda zaman adalah jangan merasa gitu loh. Gitu kan. Makanya aku bilang tadi, ketika nanti anak-anak masuk usia remaja dan mulai terasa menjauh, itu bukan berarti dia meninggalkan orang tuanya barangkali, tapi satu hal dia mencoba untuk memenuhi salah satu tugas perkembangannya itu, ya itu yang tadi, membangun peer group, kelompok teman sebaya dia, bersosialisasi. Sehingga ketika dewasa itu satu hal yang mereka butuhkan kan. Kalau kita bicara nanti ketika mereka udah dewasa, mereka akan bekerja di tempat pekerjaan dan mereka akan butuh katanya teamwork. Mereka butuh satu hal yang bersinergi, collaboration, hal yang seperti itu, dan itu hal yang penting gitu kan. Dan itu yang mereka temukan ketika mereka keluar dengan dunia baru, punya teman-teman baru yang seperti itu. Apa? Itu dia. Ya, jadi kiatnya ya satu sih, positive thinking dulu. Positive thinking. jangan suuzon dulu, karena kan kalau kita membangun komunikasi, jangankan dengan anak ataupun tapi dengan teman sendiri, kita juga pertama kan kita harus bawa dengan suasana yang enak dulu kan ya. Kalau dia ada nyaman ngomong dengan kita, akhirnya kita dapetin informasi yang bakal lebih daripada yang kita harapin. Seperti itu.
Oke. Jadi Tuh. kepada orang tua ini nggak boleh negative thinking, apalagi overthinking ya. Iya, ya tapi makanya orang tua mestinya dukung anak-anaknya untuk ini, untuk punya teman, punya teman, punya kelompok. Apalagi ketika dia udah masuk usia di atas 15, kemudian mereka berpikir udah lebih, misalnya kayak mereka tergabung nih dalam organisasi apa gitu kan, dalam komunitas apa gitu kan, dan itu satu hal yang mesti didukung oleh orang tuanya gitu kan. Selain dari edukasi yang kita bicara tadi, ada misalnya pendidikan informal ya, nah, kayak meningkatkan kemampuan anak dalam bahasa Inggris kah, kemudian atau dalam les musik kah, atau dalam kegiatan seperti silat, karate, taekwondo, hal seperti itu gitu kan. Walaupun di sana juga nanti bakal terbentuk yang namanya peer group itu gitu kan. Kita juga mendukung anak untuk benar-benar mereka mesti punya teman gitu. Jangan sampai anaknya ansos gitu ya. jangan, kasihan dianya. Dan orang tua ketika, kayaknya ini juga salah satu hal yang penting nih Kak. Orang tua ketika menghadapi temannya gitu, ketika teman anaknya maksudnya gitu. Ketika orang tua menghadapi teman anaknya, jangan dijutekin gitu ya. Juga disambut dengan tangan yang terbuka gitu harusnya. Datang ke rumah, bikinin apa kesukaan anaknya, kasih, ada makanannya saya kasih. Karena kadang ada beberapa orang tua nih yang ketika temennya itu datang, teman anaknya datang, mulai cuek-cuek doang, cuek-cuek bebek aja gitu, kayak nggak peduli banget gitu sama itu anak gitu loh. Tapi benar loh, pengajaran orang tua kita dulu itu kalau misalnya anak kita berteman, bawa ya temannya ke rumah ya gitu. Nanti tiap di rumah mereka apa masakan yang biasa paling enak yang biasa dimakan anaknya itu disiapin gitu. Itu satu hal. Itu juga satu hal yang bagus ketika orang tua bingung kan, gimana caranya dekat dengan anak lagi, gimana caranya tahu anak berteman dengan siapa. Caranya deketin temannya ya. Bawa ke rumah. Oke. Nah tapi iya juga masalahnya karena ada banyak orang yang mungkin ya seperti Vika bilang tadi, mungkin terlihat cuek kepada kepada teman anaknya dan hanya memperhatikan anaknya gitu. Dan bahkan ada nih Vika nemuin gitu kan, orang tua ini ke teman yang anaknya itu, anaknya malah temannya itu malah kelihatan invisible. Oh, nggak dianggap, ya Allah, kasihan. Ada di mana? Ada kayak gitu gitu loh. Dan orangnya curhat masalahnya gitu. Gitu. Iya dong. Jadi kayak nggak berasa ada aja saya ya di sana gitu loh. Nah ini juga mungkin bakalan jadi penambah jarak ketertinggalan orang tua dari anaknya ya Kak ya. Iya. Kalau bisa sih janganlah. Malah teman anak kita seolah-olah seperti anak kita juga gitu kan. Jadi memorinya juga bagus, anak kita juga senang kan kalau temannya dekat dengan dia, dekat dengan orang tuanya gitu kan. Akhirnya kadang ngerasa, karena orang-orang dulu kalau misalnya kita tanya orang tua kita ya, dia tuh kenal dengan temannya bukan hanya dengan temannya. Tapi kan dia kenal sama adiknya siapa, keluarganya siapa gitu kan, sampai pampamannya juga siapa dia kenal, seperti itu. Iya. Jadi emang butuh banget dia. Nah ini satu lagi nih Kak, misalnya nih ini orang tua punya anak, temen anaknya ini, jadi kalau orang tua kan ibaratnya anak itu adalah kanvas atau kertas putih ya, dan dia udah menuliskan hal yang baik-baik semuanya kayak menurut ya orang tua ini si anaknya udah ideal gitu ya. Nah keluarlah dia ke lingkungan sosial ini anak, ketemu sama teman, ternyata temannya itu buat orang tuanya jengkel karena sangat jauh dari ekspektasi seorang orang tuanya gitu loh. Nah gimana menurut Kakak harusnya bertindak? Ya kayak tergantung level ya gitu. Iya, mungkin lagi nih. Ketika ingat nggak suatu pepatah yang bilang gitu kan, ketika kita minta sama Allah itu sebuah rezeki gitu kan, yang dikasih itu kan bukan rezeki yang turun langsung kan ya. Nah, kalau misalnya kita mintanya itu jadi kuat, yang dikasih malah tambah banyak masalah gitu. Nah, anggaplah seperti itu juga ketika, tapi nggak benar juga sih perumpamaannya. Tapi yang seperti ini sih, yang jelas. Kalau aku paling ingat itu kalimatnya Kak Lingko yang bilang gitu kan, kita nggak pernah bisa mensterilkan lingkungan sekitar kita gitu kan, menyamakan apa yang terjadi di satu rumah dengan rumah yang lain gitu kan. Ya ketika satu hal, maksudnya perilaku anak itu bakal jauh dan mempengaruhi anak kita gitu kan, ya sudah, berarti kita yang meminimalisir waktu mereka untuk bersama.
Oke, gitu. jadi Tapi- boleh ya untuk diminimalisir Ya ya. diminimalisir, karena kalau kita tinggalkan juga kadang juga kurang baik kan ya, kita kehilangan kontak dengan tetangga juga barangkali, Iya. kita kekurangan nanti temannya merasa gimana gitu kan. Nah, tapi ya kalau kita udah dekat dengan teman, misalnya ini teman kita sama teman nih, anaknya kurang nggak sesuai dengan apa yang kita asuh dengan anak kita gitu kan Iya. ya, bisa jadi kita bisa obrolan kita dengan dia gitu. Jadi kan akhirnya kita bisa ngajakin dia juga barangkali untuk misalnya ngerubah perilaku anaknya seperti ini, pola asuhnya seperti ini kan. Karena kan kita setiap orang tua sekarang kan udah banyak nih kelas parentingnya gitu kan, udah ngelihat bagaimana baiknya itu pengasuhan dan mereka tahu manfaatnya apa gitu kan. Dan yang ketika kita berteman dengan yang lain, kita pengaruhi itu bukannya lebih baik gitu. Jadi akhirnya dia juga bisa bawa pengaruh ke anaknya yang seperti apa. Tapi untuk pertama ya minimalisir dulu aja, karena kan anak-anak kan memang mudah mendapatkan kan, apalagi kayak kata-kata yang sekarang kan banyak tuh istilah-istilah programnya kan banyak. Iya, oke. Jadi ini memang boleh diminimalisir ya Kak ya. Tapi nggak diputus juga ya, karena tapi kalau kita balikin ke judul kita kan bersama kita bisa, berarti ini bukan soal anaknya aja sebenarnya. Kalau orang tuanya bersama dia bisa gitu kan, akhirnya dia sama-sama bisa ngasuh anaknya jadi anak-anak yang sesuai harapan mereka lah. Oke. Bahkan bisa juga ya Kak ya, ngajak ini anak yang dari luar tadi untuk menjadi lebih baik gitu, Bisa kalau dong. ketika dia main di dalam rumah ya. Bisa. Oke, jadi itu nih keluarga sip ya. Kalau kita, mau ngomong apa nih tadi? Lupa. Kalau pikiran anak Iya. ya, karena Kalau- buat ini buat anak-anak kita ngajakin anak-anak kita buat punya teman sebaya yang kelompok untuk bisa dia bersosialisasi. Oke, jadi memang sebagai orang tua itu kita memang harus siap ya Kak ya untuk menghadapi fase-fase anak ini, dan harus tahu dulu tadi ya. Iya, Memang iya. harus paham bahwa anak ini memiliki grup itu memang bukan karena dia tidak lagi sayang dengan orang tuanya, Iya, tapi bukan emang tugas perkembangannya ya. Oke, dan juga tadi orang tua nggak boleh terlalu jadi orang yang perasa juga ya. Boleh nggak sih Kak nyemplung dalam pertemanan mereka gitu? Pasti boleh ya. Ya boleh sih, tapi tergantung izin mereka juga kan. Nah, kalau bagi mereka sudah merasa frekuensi kita dengan dia udah sama gitu kan ya, mereka bakal ngajakin juga gitu. Oke. Aku masih ingat kok, aku bawa adekku yang dengan aku beda usia 15 tahun. Tapi ya, dia tetap nimbrung bersama dengan teman-teman aku, dan dia nggak ngerasa itu berbeda. Gitu. Iya. Jadi ini memang soal persepsi kita Iya, masing-masing persepsi kita. gitu ya Kak ya, bisa menerima atau enggak. Nah ini selanjutnya nih Kak, bentar. Oke, selanjutnya masih tentang bersamaku kamu bisa ini atau Iya. kebersamaan ini nih. Ada lagi nggak sih Kak yang yang perlu kita pahami tentang Perlu. hal ini gitu? Iya. Kenapa tadi kita saranin, maksudnya kenapa baiknya orang tua mengajak anak-anaknya untuk punya teman sebaya, punya kelompok gitu kan. Manfaatnya nggak hanya di masa sekarang, tapi maksudnya itu manfaatnya lebih di masa yang akan datang. Oke. Gitu. Kalau untuk soal teman sebaya, sebenarnya ketika mereka punya teman gitu kan, mereka menikmati masa-masa di usia teenager sekarang, mereka punya hal-hal yang indah yang mereka jalani gitu kan. Tapi hal yang paling, kalau sebagai orang tua kita bisa lihat visi ke depannya. Perkembangan dari pribadi mereka itu yang terpenting ketika mereka punya kelompok atau punya teman sebaya untuk mereka bisa berbagi gitu kan. Kalaupun nanti mereka bertemu masalah, itu kesempatan mereka untuk belajar, untuk bisa mengendali banyak. Kalau dalam psikologinya kita bisa melihat mereka nggak hanya bekerja, maksudnya tidak hanya berteman untuk mendapatkan satu hal yang senang gitu kan, tapi di sana mereka juga belajar untuk mengelola emosi mereka, mendengarkan pendapat temannya, kemudian bekerja sama melakukan sesuatu, atau mungkin nanti ketika mereka berencana untuk pergi sesuatu, mereka belajar untuk planningan sesuatu. Jadi banyak hal yang berkembang secara maksudnya secara skill atau soft skill mereka di masa sekarang. Gitu. Karena satu hal yang kita juga sering booming kan ketika orang-orang yang sudah tamat kuliah gitu kan, hal yang paling penting ketika bekerja itu kan bukan hanya sekedar akademik kan ya, tapi yang paling penting itu adalah soft skill. Dan masa mereka di masa teenager itu kesempatan mereka untuk membangun itu. Salah satu dengan punya teman kelompok atau teman sebaya bagi mereka untuk mengolah kemampuan soft skill mereka itu. Termasuk golden age untuk peningkatan peningkatan soft skill ya Kak? Iya. Karena kan kalau kita sekarang yang
kalau sekarang kita kan kalau bicara soal pengetahuan kita udah kalah dengan AI kan ya. Nah, mereka bukan kalah sih sebenarnya. Dia sudah menjadi alat bantu yang keren banget bagi kita untuk hal yang seperti itu. Yeah. Nah, dan satu hal yang nggak akan dan itu mungkin insya Allah nggak dikuasai adalah yang berhubungan dengan sesuatu yang ada di inner, kayak soft skill yang kita punya, kemampuan kita empati ke orang lain, kemampuan kita memahami orang lain, kemampuan kita untuk memimpin sesuatu gitu kan, kemudian mencoba untuk kayak ini, karena kan satu kemampuan marketing lobbying. Nah, dan itu mereka dapat ketika mereka punya teman-teman yang mereka bisa ajak untuk diolah nih. Kita mau pergi kemana gitu kan. Nah, nanti dia ngelobi teman ya kan. Aku mau kesini aja gitu kan. Nego-nego terus ya sampai deal ya. Iya, tapi di situ kesempatan mereka untuk mendapatkan itu semua gitu kan, dan banyak skill atau soft skill yang berkembang dengan itu. Oke. Tetap ya dalam semua itu kita yang punya pengawas di luarnya, kayak sekolah ada pengawasnya orang tua. Jadi pengawas orang tua bukan berarti orang tua itu mendiktekan semua hal itu ke mereka gitu kan. Yang kita butuhkan adalah kita tahu bagaimana mereka berteman. Jadi kita dengar cerita mereka bertemannya seperti apa, atau ketika mereka ngajak teman ke rumah, kita lihat tuh bagaimana mereka berinteraksi dengan temannya, kata-kata apa yang mereka keluarkan satu sama lain gitu kan. Kalau kayak sekarang kan banyak tuh program-program yang negatif ya. Ya tahu lah ya. Aku mau sebutin di sini juga nggak enak juga. Ya hal-hal yang seperti itu mereka dapat di lingkungan yang emang karena hal itu sudah terbiasa. Tapi kan kalau kita kan pengennya mereka tidak terbiasa dengan hal-hal yang negatif seperti itu. Ya, jadi sebagai pengawas kita orang tua ya kita butuh tahu hal itu. Jadi emang benar sih salah satu caranya yang ngajakin anak ke rumah tadi. Ya manfaat lainnya kita bukan manfaat sebenarnya. Ketika bersamaku kamu bisa itu kita balikin ke cerita Rasulullah tadi. Ini hal yang paling penting selain dari keberadaan orang lain adalah kita bisa mengajarkan ke anak-anak kita bahwa ada satu lagi kebersamaan yang mereka butuhkan selain dari peer group. Kalau peer group tadi bisa membantu mereka mengembangkan soft skill mereka, ini lebih ke personal diri mereka sendiri. Kayak yang kita bilang ke tauhid. Jadi bersamaku yang kayak tadi Vika bilang, ku-nya itu ku besar gitu kan ya. Ya, bersama Allah mereka akan jadi lebih baik. Jadi kita ambil maksudnya kesempatan kita bersama anak, kita bawakan cerita-cerita yang seperti tadi. Karena kalau untuk anak-anak yang udah usia remaja yang seperti itu, hal yang paling mudah untuk kita saling menasihati adalah lewat cerita tadi kan. Jadi kan mereka bisa menganalisis bahwa ada kebersamaan lain yang buat Rasulullah itu kuat, bahwa selain dari ditemani sama Abu Bakar, ditemani sama Asma sama suaminya, kemudian ditunggu sama masyarakat di Madinah, yang semua memperjalankan itu ya Allah yang memberikan perlindungan di balik semua itu dia. Oke, wah luar biasa sekali ya. Jadi ini percampuran sebenarnya dari latar belakang COVID menjadi kisah hijrahnya Rasul sampai ke masa depan anak-anak gitu ya. Iya benar. Iya. Jadi memang nih keluarga sip ya, karena kita seperti yang disebutkan di awal tadi bahwa manusia itu adalah makhluk sosial gitu ya. Ini kayaknya udah dipelajari oleh anak-anak SMP gitu. Pasti ini bakal belajar tentang itu karena manusia ini memang makhluk sosial dan kita butuh dengan satu sama lain. Jadi kita tidak bisa melepaskan diri dari yang lain gitu ya Kak ya. Dan salah satunya dampak yang jelas nyata adalah ketika masalah kebersamaan ini kepada anak dalam diri anak-anak ya Kak ya. Kalau anak-anak memiliki waktu kebersamaan dengan lingkungan sosialnya, entah itu keluarga ataupun pertemanan ataupun lingkungan masyarakat yang lebih luas lagi, tentu dia akan mendapatkan soft skill yang baik seperti problem solving dan juga hal-hal lainnya yang tentu bakal membuat dia menjadi manusia dewasa yang bijak nantinya, insya Allah ya Kak ya. Insya Allah. Oke, dan tentunya ini tidak lepas juga kaitannya dari kebersamaan kita dengan Tuhan kita, yaitu Allah ya Kak ya. Karena memang kalau nggak sama Allah kita nggak bakalan bisa ya Kak ya. Iya benar. Oke. Dan wah luar biasa sekali nih keluarga sip ya, obrolan kita hari ini.
nggak terasa udah hampir 1 jam aja nih kebersamaan kita dalam program Beranda Perempuan edisi Senin 2 September 2024 ini. Dan semoga kita semua mendapatkan inspirasi dari obrolan tadi nih ya. Semoga kita menjadi manusia dewasa yang lebih bijak, yang memiliki kemampuan self skill yang memang menunjang untuk kita hidup bermasyarakat tentunya. Amin ya rabbal alamin. Nah, makasih Kak Didi udah mau rela jauh-jauh ke sini. Kejauh kok, ada motor. Iya. Dan sudah membagikan insight-nya juga kepada kita semua. Dan untuk keluarga SIP yang ketinggalan tadi nih ya, bahasan kita dari awal, bisa banget nanti pantengin di YouTube kita yaitu SIP Media. Nah, bisa selagi menunggu jadwal uploadnya, bisa banget nih buat tonton rekaman Beranda Perempuan sebelumnya ataupun talk show dari Radio SIP FM lainnya, karena di sana itu lengkap banget dan insya Allah menginspirasi semua, karena Radio SIP inspirasi keluarga Anda. Oke, insya Allah kita bakal ketemu lagi di minggu depan ya. Tentunya kita belum tahu siapa yang menjadi narasumbernya. Kita bakal ketemu lagi minggu depan di hari yang sama, di waktu yang sama, tanggalnya yang berbeda. Dan kami mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.